Bapak gue bentar lagi keluar dari penjara. Terus yang lain, bapak lu kenapa? Pada heboh kan. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo buku lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Tunggu, gue lupa. Gue punya bukunya. Oh iya, ini. Ini bukunya. Dan ya, ini ditulis oleh Eka Kurniawan dengan sampul warna hijau dan judulnya itu adalah Coret-coret di Toilet. Ini adalah kumpulan cerpen yang ditulis oleh Eka Kurniawan di tahun 90-an hingga awal 2000-an. Gue senang karena latarnya cukup jadul, latar ceritanya itu 90-an, 2000-an, bahkan ada yang ketika masa penjajahan Belanda ke Indonesia. Kayak cerita sejarah gitu lah, 1800-an. Itu kayak, wah, seru nih. Nah, buku ini sendiri terdiri kurang lebih kayak sekitar berapa ya? Beberapa cerpen, 10-11 kayaknya. Gue lupa jumlah pastinya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Dan gue punya 5 cerpen favorit dengan latarnya yang bisa dibilang jadul atau kisah sejarah lah. Gue bisa menyimpulkan kalau ini mostly bisa dibilang cerita kisah sejarah, kisah masa lalu. Kisah masa lalu, dan tokoh-tokohnya ini beda-beda. Ada dari 1800-an dari pihak Belanda yang menjajah Indonesia, ada dari tokoh pahlawan, ada dari remaja, pokoknya beragam. Dan mayoritas ini punya kisahnya masing-masing, dan sedikit banyak juga menyinggung hal-hal isu-isu tentang politik atau kejadian yang ada pada masanya. Makanya ini buku yang bisa dibilang cukup serius. Jadi kalau kalian ingin mencari tentang cerpen tulisan Eka Kurniawan yang bisa dibilang seru, menyenangkan, menghibur, yang bisa bikin refreshing ketika stres, dan sebagai pengalih perhatian ketika kalian lagi penat-penatnya dengan kerjaan dan kehidupan. Nah, kayaknya ini agak kurang cocok menurut gue, karena bahasanya ini bisa dibilang cukup serius walaupun dalam bentuk cerpen. Kayak ada ngobrolin tentang kerusuhan 1998 kayaknya, walaupun kayak kisahnya sendiri itu dibikin agak beda, karakternya beda, nama-namanya juga pakai sih ini, peristiwa ini, tapi semuanya namanya kayak disamar-samarkan atau dialiaskan. Atau ketika tahun ini ada kejadian gini, ada seseorang yang dipenjara dan sebagainya karena terlibat gerakan-gerakan ketika masanya tentang kemerdekaan dan sebagainya. Itu kayak, ya, ada hubungannya dengan perjuangan politik, kemerdekaan, dan isu-isu yang sedang hangat pada zamannya. Cuman ditulis dalam bentuk cerpen dan digubah bisa dibilang dengan gayanya sendiri, yaitu gayanya Eka Kurniawan. Dan ya, gue sebutin kan di awal kalau gue punya 5 cerpen favorit. Gue sebutin ya. Pertama itu adalah Coret-coret di Toilet. Ini punya latar di semacam sebuah kampus awal tahun 2000-an tentang para mahasiswa. Mereka ini nggak disebutin namanya, yang pasti kayak mahasiswa dengan kayak ciri-ciri tas, make up, bibir merona merah, penuh lipstik, coret di toilet. Atau ada kayak seorang pemuda, rambutnya keriting dengan pakaian yang rapi, duduk di toilet, ngelihat tulisan dan balas tulisan di toilet. Atau ada tokoh yang lain, pokoknya tokoh beda-beda, nggak pakai nama asli. Nah, ini juga unik nih. Sebagian besar di buku ini, cerpennya itu kayak nggak benar-benar menggunakan nama tokoh, walaupun itu asli atau fiktif, tapi kayak sebagian besar nggak ada namanya. Cuma ada sebutan atau julukan gitu. Si A, si B, si C, dan sebagainya. Itu cukup unik tuh. Ya, ini adalah cerpen yang gue suka. Jadi kayak para mahasiswa coret-coret di toilet, ngomentarin satu sama lain
tentang banyak hal lah, tentang kehidupan, politik, asmara. Itu lucu-lucu sih tulisan-tulisannya. Ini gue seneng sih. Itu cerpen nomor 1. Cerpen nomor 2 ada Hikayat Si Orang Gila. Nah, ini ngambil latarnya di zaman penjajahan Jepang atau Belanda di sebuah kota atau desa gitu. Ada bisa dibilang orang schizophrenia atau gila atau apapun lah sebutannya. Jadi dia kayak di jalanan, makan susah karena masa perang juga kan. Itu udah ya penderitaan lah. Kesusahan, susah makan, nggak ada tempat tinggal, kelayapan, kesana kemari, mencoba bertahan hidup hingga kayak para penjajah ini menyerang kota, menjarah, ya makin susah. Nah, si orang gila ini kayak mengambil sisi yang gimana ya? Kayak netral aja, kayak ada sisi penjajah yang menjarah, berperang, ada sisi bisa dibilang pejuang kita di Indonesia yang gerilya bertarung melawan penjajah, tembak-tembakan. Nah, dia ini kayak ngeliatin orang berperang, nggak apa-apa. Yang dia pikir cuman kayak, oh, gue harus makan, gue butuh tempat tinggal, gue harus bertahan hidup, dan semua hal yang terjadi di sekitarnya itu merasa gak penting ya. Ini karena netral, kayak bisa dibilang dia bisa mengerti kehidupan yang orang-orang perjuangkan sebenarnya hal fana, cuman ya patut diperjuangkan. Dan kalau dia ini hanya menjalani hidupnya saat itu, dia lapar, dia makan, dia ngantuk, dia tidur, ya kayak gitu, live in the prison. Kayak gitulah, itu kayak wah, unik sih karakternya dan gue cukup suka. Nah, ini cerpen ketiga itu adalah Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti. Ini kisah seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah kota, bukan semacam kota tapi sebuah kota fiktif, nggak tahu juga sih, nggak disebutin juga nama kotanya apa kan. Dia tinggal di sana. Kesehariannya awal-awalnya itu kayak sebagai bocah bandit yang kayak diam-diam nyusuk ke bioskop, ngeliatin orang-orang yang nonton bioskop. Ada yang mesum, pacaran, gandengan, pelukan, ciuman, atau ada yang benar-benar nonton atau pergi ke tempat ini karena dia punya julukan si bandit kecil ya, karena kelincahannya dia bisa kayak nyusup ke tempat-tempat dan kayak kepo ngintipin orang sedang ngapain. Nah, makanya dia mendapat julukan itu dan orang-orang di sekitarnya itu cukup suka. Hingga tiba akhirnya dia dituduh mencuri roti. Ya kayak gitulah. Hingga ya kisahnya mulai berubah ke arah sedih. Orang-orang mulai menghindari dia karena orang percaya kalau ini anak dulu kayaknya baik kok sekarang mencuri dan sebagainya. Wah, anjir. Dapet banget feel kontras perbedaannya itu. Wah, parah sih. Nah, kita masuk ke cerpen ketiga. Cerpen ketiga itu Siapa Kirim Aku Bunga. Ini punya latar 1800-an ketika Belanda menjajah Indonesia dan ya kayak ya lagi tahap penjajahan Belanda gitulah. Ada tokoh dari Belanda atau Eropa yang jomblo. Dia dilema pengen punya kekasih, tapi dia kayak punya kepercayaan pengen punya pasangan yang sama-sama asli orang Eropa atau Belanda juga, pengen punya keturunan asli darah Eropa. Dia bilang kayak ya sebenarnya pribumi juga cantik, cuman kayak dia punya kayak di mindsetnya udah punya kepercayaan sendiri lah, harus menjaga garis keturunannya tetap murni dan sebagainya kayak gitu. Itu cukup seru sih bacanya. Jadi akhirnya dia kayak di Indonesia ngejomblo, teman-teman sesama prajurit bayaran atau prajurit pihak Belanda yang menjajah ini kayak pada senang-senang nikahin penduduk pribumi, punya pacar, punya pasangan istilahnya. Dia sendiri masih jomblo, dilema. Gitu-gitu itu seru sih ceritanya. Nah, cerpen kelima itu judulnya adalah Kisah dari Seorang Kawan. Ini gue yang menyukai ini karena genrenya thriller, beda sendiri. Ada sekelompok mahasiswa atau pemuda gitu sedang bisa dibilang duduk nongkrong, sering nongkrong gitu, saling sharing cerita. Nah, ketika ada salah satu temennya yang agak bukan brewok sih, kayak gondrong, bercerita tentang orang tuanya, lebih tepatnya si bapaknya. Kisah bapaknya yang katanya keluar dari penjara. Jadi kayak mereka saling menyombongkan nih, oh bapak gue ini nih, bapak gue begini nih,
bapak gue begini nih. Tiba-tiba yang si gondrong tuh, bapak gue bentar lagi keluar dari penjara. Terus yang lain, bapak lu kenapa? Pada heboh kan. Nah, makanya itu kayak ini kayak kental banget dengan kayak kebiasaan anak-anak di Indonesia lah, selalu kayak gak mau kalah gitu, membanggakan apa yang ingin mereka banggakan. Nah, kayak gini nih, ini kayak gini tuh itu. Wah, itu kayak membangun nostalgia tersendiri tentang kayak tradisi dan budaya di masyarakat, terutamanya anak muda di Indonesia lah. Itu 5 cerpen yang gue sukai dari sekian cerpen. Kisahnya bagus-bagus juga ceritanya. Gue merekomendasikan kalian untuk baca lah. Genre cerpennya sendiri beda-beda. Ada romance, thriller, misteri. Kayak ada drama-drama dan slice of life tentang kehidupan. Ada ngambil latar sejarah juga. Tapi ini semua ngobrolin tentang kisah di masa lalu. Pada 1800-an, 1900-an, 2000-an. Dan ya kayak gitulah. Itu yang gue suka. Yang gue gak suka itu, gue bingung sih. Sebenarnya ada 1-2 hal yang obvious. Gimana nyebutinnya? Cerpennya menyenangkan untuk dibaca, tapi terlalu berat kalau kalian pengen sebagai pelarian setelah baca yang kisruh-kisruh. Pengen cari yang fun, kayaknya agak kurang di ini. Karena ini pembahasannya berat juga. Berat banget. Bisa bilang termasuk cerpen yang mengkritik sesuatu ya, tapi dikemasnya dalam bentuk cerpen. Dan sebenarnya kalau ditelaah lagi, ini sebenarnya hal yang berat yang bisa didiskusikan panjang lidah gue. Dan ya gitulah, itu sih. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya deh, bye.